kelompok 1 ingin mempraktikkan konferensi meja bulat. Belanda dan Indonesia terus melakukan gencatan senjata, dan pada tanggal 15 Desember 1948 negara di Asia seperti India, Myanmar, dan Afghanistan bersimpati kepada rakyat Indonesia. Saya kasihan terhadap bangsa Indonesia, mereka terus dihantui serangan Belanda. Ya, saya juga, saya sebagai negara tetangga ingin membantu Indonesia. Ya, saya juga, tapi apa yang harus kita lakukan untuk membantu bangsa Indonesia? Itu permasalahan yang harus kita pikirkan dari sekarang. Kita tak mungkin terus bertanggung tangan. Bagaimana jika kita bersatu dan bersama-sama mendesak Belanda agar tidak melakukan agresinya terhadap Indonesia? Baik, saya setuju. Saya akan menyatukan negara-negara Asia lain untuk menghentikan serangan Belanda di wilayah Indonesia. Ya, oke, saya setuju. Akhirnya negara-negara di Asia segera mengadakan konferensi New Delhi pada bulan Desember 1949, dan setelah itu mereka bersama-sama mendesak Belanda. Belanda atas nama perdamaian dunia segera hentikan agresi terhadap Indonesia dan kembalikan kedaulatan mereka. Dan atas nama kemanusiaan, tarik mundur serdadu-serdadu yang ada di Indonesia. Kamu tidak perlu ikut campur. Apapun yang terjadi, kami akan tetap menjajah Indonesia. Dan ternyata Belanda tak memperdulikan desakan itu, hingga datanglah delegasi PBB yang berusaha turun. Saya datang kemarin sebagai delegasi ataupun perwakilan PBB yang bertugas memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Berdamai, kami tidak mau. Baiklah, kalau kalian tidak mau berarti kalian telah membekok dari peraturan PBB. Tidak, kami tidak mau itu terjadi. Lantas apa yang harus kami lakukan? Baiklah, kalian harus membuat kesepakatan dengan Indonesia melakukan konferensi meja bunda pada tanggal 23 Agustus mendatang. Baik, kami setuju. Akhirnya pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November KMB dilaksanakan di Denpasar. Setelah kami sebagai badan BMO yang berfungsi sebagai badan musyawarah dengan negara federal mempertemukan Indonesia dan Belanda agar berunding mencari solusi dan segera sengketa yang ada. Kami sebagai warga PBB meminta agar kedua belah pihak mencari wakaf agar tercipta perdamaian. Sebagai wakil Indonesia, apa yang ingin bangsa Indonesia harapkan dalam perjanjian ini? Kami ingin Belanda memberi kedaulatan kepada bangsa Indonesia. Tambahan, kami ingin Belanda menyerahkan Irian Barat sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah kalian setuju dengan tuntutan Indonesia? Kami keberatan dan tidak bersedia. Sehingga itu artinya oleh setiap kehidupan negara-negara di dunia akan tindakan berkesan saja dengan menjajah kami bangsa Indonesia. Itu berlangsung sengit, dan kedua belah pihak saling mempertahankan tuntunan sementara. PBB dan BMO berusaha menjadi penengah yang baik, hingga akhirnya baiklah, kami akan mengembalikan kedaulatan Indonesia dengan cara Indonesia harus berpihak berserikat dengan kami dan bergabung menjadi Uni Indonesia Belanda. Bagaimana Indonesia? Apakah yang setuju? Bagaimana ya, apakah kalian ingin memberikan pilihan barat kepada Indonesia? Itu tidak mungkin. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Tuan Cransley selaku wakil PBB. Baiklah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perundingan ini telah mencapai mufakat dan hasil perundingan ini akan dibicarakan oleh Sultan Hamid II selaku delegasi BMO. Konferensi meja bunda ini menghasilkan 3 pokok, yaitu 1. Menjadi Republik Indonesia Serikat Dominikan akan menjadi kedaulatan pada RIS pada Desember 1949. 2. RIS Belanda akan bergabung dalam Uni Indonesia Belanda. 3. Leningrad akan diserahkan tahun sekali melakukan penguatan oleh Belanda. Dan demikian hasil perundingan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Zaal op het Binnenhof in Den Haag begint de ronde tafelconferentie. Minister-president Drees opent de plechtige bijeenkomst met een reden waarin hij onder andere zegt: wanneer de conferentie leidt tot bevredigende overeenstemming, gevolgd door praktische verwerkelijking van de gestelde doeleinden, dan wordt de deur geopend naar een onafhankelijk en soeverein Indonesisch volksbestaan en naar een samengaan van beide volkeren op de basis van vrijheid en vriendschap. Vast staat dat hoe de conferentie zich ook ontwikkelt, zij van ingrijpende historische betekenis zal zijn voor het leven van de volkeren van Indonesië en Nederland. Wij houden deze conferentie voor het oog van de wereld. En wij zullen moeten beseffen dat de waardering die onze volkeren in de wereld zullen genieten mede afhankelijk zijn van de wijze waarop wij deze onderhandelingen voeren. Onder het uitspreken van de wens dat deze conferentie mogen strekken tot eer en tot zegen voor Indonesië en Nederland. En het uitgangspunt mogen blijken van een nieuwe ontwikkeling waarin op het verbreken der oude verhoudingen een vrije en voor beide volkeren vruchtbare samenwerking mogen volgen, verklaar ik thans de ronde tafelconferentie geopend. Dan spreekt de voorzitter van de Republikeinse delegatie, minister-president Mohammed Hatta. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. De heer Hatta zegt onder meer: laat ons thans na een strijd van 4 jaren een nieuwe geschiedenis aanvangen. Itu permasalahan yang harus kita pikirkan sekarang. Kita tak mungkin terus bertempur tangan. Bagaimana kita bersama-sama dan jangan gitu. Kamu tidak usah ikut campur. Kami sebagai Badan WFO yang berfungsi sebagai badan musyawarah negara federal mempertemukan Indonesia dan Belanda. Tunggu dulu, bagaimana kenapa harus dianggaran? Ya, kalian harus Anda saya datang kemari sebagai delegasi ataupun perwakilan PBB yang bertugas memelihara perdamaian dan keamanan Indonesia dan mengembangkan Nasional doang.